Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya diperkenankan ikut pelatihan dasar CPNS dengan sistem daring golongan 3 angkatan 211 tahun 2020. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus sebagai pembimbing dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi ini, dan juga pada pembimbing Widi Asyara yang lain, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada pihak BKSDM yang telah ikut membantu terlaksananya pelaksanaan dasar ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SD 1 Banjarjo yang telah mendukung baik moral ataupun material atas terlaksananya rancangan aktualisasi ini. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ali Ridho, yang kebetulan saya adalah guru agama Islam di SD 1 Banjarjo, koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran. Diperkenankan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang ada di SD 1. Seminar rancangan aktualisasi saya itu berjudul peningkatan motivasi siswa dengan penerapan learning video berbasis Camtasia Studio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Banjarjo Pagelaran, Malang. Bab 1. Latar belakang pemilihan judul ini diawali dengan adanya minimnya media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran pada masa pandemi atau COVID-19 tadi itu, sehingga dengan adanya minimnya pembelajaran itu berakibat dengan adanya rendahnya tingkat motivasi siswa dalam menerima pembelajaran berbasis daring, sistem, serta pengajaran tugas. Oleh karena itu, saya mencari solusi bagaimana agar siswa itu dalam pembelajaran sistem daring ini mereka mempunyai motivasi yang tinggi, sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan mereka mempunyai pemahaman yang baik. Solusi dengan adanya rendahnya tingkat motivasi ini yaitu adanya penerapan learning video berbasis Camtasia. Lanjut. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu yang pertama ada tujuan jangka pendek. Tujuan saya yaitu bagaimana menilaikan bagi mencakup aneka, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Melalui aplikasi ini kita bisa melakukan sebagai ASN bisa mempunyai jangkauan itu aneka. Yang kedua, adanya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dari rumah dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif. Bagaimana siswa itu bisa tertarik? Kenapa? Karena gurunya inovasi. Yang selanjutnya itu jangka menengah. Agar penguatan kebiasaan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di SD 1 Banjarjo. Itu jangka menengah. Tujuan jangka panjangnya yaitu terwujudnya masyarakat sekolah yang menerapkan aneka serta selalu mempunyai motivasi pembelajaran pada siswa SD Negeri 1 Banjarjo. Yang selanjutnya, manfaat. Ada dua manfaat dalam rancangan aktualisasi ini, yaitu manfaat internal bagi penulis, yaitu penulis sendiri yaitu saya sebagai CPNS bisa meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai guru, khususnya saya sebagai guru agama Islam. Yang kedua, menciptakan susunan pembelajaran yang menarik, asik, dan bermakna sehingga mata pelajaran pendidikan Islam menjadi mata pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan rendahnya
tingkat motivasi siswa, sehingga khususnya pembelajaran PAI siswa menjadi semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang selalu diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu manfaat eksternal, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai aneka sesuai dengan kedudukan perannya bagi siswa. Tuh, kalau siswa bagaimana siswa bisa menerapkan aneka? Bagi guru atau teman sejawat, guru-guru bisa mengerti, oh, aneka bisa diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan juga orang tua siswa serta masyarakat. Yang kedua, mewujudkan peningkatan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan sekolah, sehingga di masa ini kalau sekolah kita itu mempunyai mutu yang tinggi, mereka akan menaruh kepercayaan kepada kita, sehingga anak-anak didik mereka bisa terus dititipkan untuk sistem untuk belajar pembelajaran di SD kami, dan juga calon-calon anak mereka mampu disekolahkan di sekolah kami. Yang kedua, yang selanjutnya itu ruang lingkup aktualisasi. Nah, ruang lingkup ini penulis itu memberikan batasan terutama tentang waktu. Waktu ini rancangan aktualisasi ini dimulai dengan 17 Juli sampai 23 Agustus, dan saya pilih kepada siswa kelas 4 di mana jumlah siswanya 26 anak. Tujuan aktualisasi ini agar terciptanya peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran dari rumah serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan batasan rancangan kegiatan Agustus ini meliputi satu, mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di sekolah. Penulis bagaimana mengidentifikasi isu-isu yang terkait di sekolah. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan coach. Yang nomor 3, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan guru senior, khususnya guru agama Islam yang ada di sekolah kami. Kebetulan di sekolah kami itu ada 2 rombel, sehingga ada guru senior yang di situ, sehingga saya bisa bertanya kepada guru agama senior tersebut. Yang selanjutnya penulis menyusun rancangan pembelajaran, maksudnya dan menyempurnakan RPP, dan selanjutnya meminta persetujuan kepada mentor. Dan selanjutnya langkah-langkah yang selanjutnya itu membuat materi PowerPoint. Gimana materi PowerPoint ini akan dimasukkan, nanti akan ditampilkan di dalam proses pembuatan media video pembelajaran berbasis Camtasia Studio. Setelah selesai, kita merancang dan mendesain video. Bagaimana video itu dibuat sehingga capaian dalam pembelajaran bisa tercapai. Yang selanjutnya, setelah selesai video selesai, sebelum memulai proses pembelajaran, kita melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa bahwa pembelajaran ini kita desain dengan pembelajaran video. Yang selanjutnya, setelah kita memberikan pemberitahuan kepada mereka, kita memberikan proses pembelajaran yaitu berdasarkan video kita tayangkan. Anak-anak disuruh menyimak dari rumah apa-apa materi yang disampaikan oleh guru di dalam video tersebut sehingga anak-anak mengerti. Setelah selesai, kita memberikan evaluasi. Evaluasi ini sistem penilaian kepada siswa. Bagaimana hasil penilaian dari belajar melalui media video. Penilaian ini penulis bisa memberi ukuran, yakni dengan memberikan latihan-latihan, dan dalam kesempatan ini memberikan evaluasi melalui penilaian sistem daring, yaitu menggunakan aplikasi Google Drive. Yang selanjutnya, setelah proses selesai, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Bab kedua, itu tentang lembaga, unit, dan kerja. Ini adalah SD saya, SD Negeri 1 Banjarjo, letaknya di Jalan Raya Banjarjo, Dusun Sukoharum, Banjarjo, Kecamatan Pagelaran. Visi misinya ini yang terpenting yaitu visinya terwujudnya semangat belajar peserta didik dan bersaing dalam prestasi berdasarkan integrasi
TEK ini adalah guru-guru kami, sistem organisasinya, tugas pokok guru. Guru situ yaitu mampu sebagai konvertor, penerus, transformator, planner, manajer, direktur, organisator, komunikator, fasilitator, motivator, dan yang selanjutnya guru sebagai penilai, evaluator. Hasilnya bab 3. Bab 3 ini mengenai tentang rancangan aktualisasi. Dari seleksi isu dengan menggunakan metode AKPL. Nah, metode AKPL ini setelah melalui seleksi itu ada 5 yang patut kita seleksi. Yang pertama, minimnya media pembelajaran sehingga berdampak rendahnya motivasi siswa dalam menerima pembelajaran pada masa pandemi atau teaching from home. Yang kedua, metode pembelajaran materi untuk kurang demonstratif sehingga siswa itu kurang paham. Yang selanjutnya, minimnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Nomor 4, rendahnya tingkat sopan santun. Yang nomor 5, kurangnya daya serap siswa terhadap materi kisah-kisah Nabi. Dari 5 isu ini kita diseleksi menggunakan metode AKPL, maka rankingnya ada ini, ketemu adalah peringkat yang pertama yaitu minimnya media pembelajaran sehingga berdampak rendahnya motivasi siswa khususnya dalam menerima pembelajaran dalam masa teaching from home atau yang sekarang itu musim COVID-19. Yang selanjutnya kami juga menggunakan seleksi isu menggunakan model USG, urgensi. Urgennya bagaimana? Yang kedua, serius. Seriusnya itu apa? Serius tentang penggunaan isu ini yang harus diangkat. Yang kedua tentang growth, penumbuhan. Dari ini total yang didapat itu nomor 1 tetap minimnya media pembelajaran sehingga berdampak rendahnya motivasi siswa dalam menerima pembelajaran pada masa pandemi atau teaching from home. Oleh karena itu, gagasan dalam pemecahan isu ini yaitu peningkatan motivasi siswa dengan penerapan learning video berbasis Camtasia Studio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Banjarjo. Nah, ini adalah diagram alur kegiatan pemecahan isu. Yang pertama itu mengidentifikasi isu, setelah ketemu, setelah itu kita konsultasi dengan coach, konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan guru senior, menyusun rancangan pembelajaran, menyempurnakan rancangan pembelajaran, membuat materi PowerPoint, merancang desain video pembelajaran yang cocok sesuai dengan rancangan pembelajaran. Setelah itu sosialisasi kepada orang tua siswa dan siswa. Setelah itu memberikan kegiatan pembelajaran dan evaluasi bagaimana kedisiplinan siswa dalam menerima pelajaran. Yang selanjutnya menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Ini adalah metrik rencana kegiatan aktualisasi ini. Oke, selanjutnya yaitu yang waktu dalam pelaksanaan rencana kegiatan ini dibatasi, yaitu antara bulan Juli dan bulan Agustus, mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Agustus ini. Minggu pertama mengidentifikasi isu, melakukan konsultasi dengan coach, konsultasi dengan mentor adalah minggu kedua. Yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan guru senior, menyusun RPP dan menyusun RPP itu adalah minggu ketiga. Dan minggu keempat itu ada membuat materi PowerPoint. Dan selanjutnya ada merancang dan mendesain video. Selanjutnya bulan Agustus minggu pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa kegiatan pembelajaran berbasis video ini dilaksanakan dan juga pembelajarannya. Setelah itu di minggu kedua bulan Agustus evaluasi. Kita melakukan evaluasi kepada siswa, pembelajaran, penilaian, bagaimana tingkat keberhasilan dalam penerapan video ini. Yang selanjutnya minggu ketiga, minggu kedua tetap setelah itu tanggal 20. Setelah itu kita menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Mudah-mudahan dalam rancangan
jangan aktualisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan selanjutnya bisa mengaplikasikannya seterusnya kepada siswa sehingga mereka selalu termotivasi, mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.